Jadi dari dua pernyataan yang disampaikan Abraham tadi membuktikan bahwa iman Abraham sungguh-sungguh berlangsung di dalam takut akan Tuhan. Di samping iman Abraham, juga kita melihat bahwa ketaatan dari Abraham ditunjukkan melalui tindakan, yaitu dia tidak segan-segan membawa anaknya dan siap untuk menyembelih anaknya sebagai domba korban. Dengan kata lain bahwa apa yang Allah perintahkan kepada dia lakukan itu tanpa memberikan dalih apapun juga. Jadi iman dan ketaatan dalam kisah ini membuktikan kepada kita bahwa hal itu diperhitungkan Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Sehingga kita melihat bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, penulis Ibrani menegaskan bahwa karena iman Abraham memahami bahwa sekalipun dia memberikan anaknya kepada Tuhan, bahkan sekalipun anaknya harus mati karena persembahan yang dia berikan kepada Tuhan itu, tetapi dia percaya bahwa anaknya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Artinya bahwa dasar dari dia takut akan Tuhan itu dilakukan ataupun dialami oleh Abraham dengan iman dan ketaatan yang kokoh di hadapan Tuhan. Nah, kita juga tentunya memahami bahwa inilah prakondisi untuk kita benar-benar melihat providensi Allah dalam hidup kita. Seorang ibu, dia pernah bercerita bahwa dia menginginkan anak laki-laki karena 3 orang anak sebelumnya adalah anak perempuan. Padahal dia selalu berdoa agar Tuhan bisa memberikan anak laki-laki. Dan pada waktu dia hamil yang keempat kali, dia tetap berdoa bahwa kalau Tuhan berkenan dia memiliki seorang anak laki-laki. Dan pada waktu saatnya dia harus melahirkan di rumah sakit, bidan yang biasa menangani dia lalu begitu melihat anaknya keluar, bidannya berkata bahwa ibu, ini anak perempuan. Tetapi dia tidak mau mendengarkan perkataan bidan. Dia berkata kepada Tuhan, saya mau anak laki-laki. Dan dalam sekejap, tiba-tiba anak itu berubah dari alat kelaminnya yang tadinya perempuan menjadi laki-laki. Ini sebuah mujizat
Oleh karena iman yang dialami oleh ibu itu, memang anak itu dalam pertumbuhannya dia senang pakai rok, bahkan dia lihat orang berkelahi dia menangis. Tetapi ketika dia memasuki jenjang SMA, maka orang tuanya mendidik dia untuk mandiri, melepaskan dia 1 bulan liburan dengan membekali uang secukupnya, lalu dia pergi tinggal dengan orang-orang yang bekerja di pinggir jalan, yaitu tukang tambal ban. Dia hidup dengan mereka, dan disitulah karakter kewanitaannya mulai terbentuk menjadi karakter maskulinnya. Jadi dengan kata lain, bahwa ibu ini melihat bahwa melalui imannya Tuhan memberikan providensi di dalam kehidupannya. Jadi saya dan saudara juga, kita bisa mengalami providensi Allah kalau 3 hal yang kita lakukan seperti Abraham, yaitu yang pertama, kita bersedia untuk terus-menerus diuji oleh Tuhan, karena hasilnya yaitu kita akan melihat providensi Allah di dalam hidup kita. Dan itu dibuktikan dengan pilihan etis, yaitu takut akan Tuhan sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Dan takut akan Tuhan itu dialami ataupun digerakkan oleh iman dan ketaatan. Maka providensi Allah berlangsung dalam hidup kita. Di ayat selanjutnya, setelah ayat 14, kita membaca, kemudian Tuhan memberikan jaminan, yaitu bahwa keturunan Abraham akan seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Dan itulah yang kita lihat sampai sekarang ini. Tidak hanya itu saja, tetapi juga di dalam Kejadian 12, janji yaitu bahwa Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu terbukti dengan pemeliharaan Allah bagi umat yang dipilihnya, yaitu umat Yahudi, umat Israel. Coba kita perhatikan, kita juga mengalami janji itu karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Peradaban dunia sekarang, kita melihat bahwa dimotori oleh yang namanya orang Yahudi dan orang Kristen. Kenapa? Kalau kita lihat hadiah Nobel, ataupun kita melihat penemuan-penemuan di dunia ini, lebih banyak didominasi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Kristen. Dan karena itu peradaban dunia, pemeliharaan Allah bagi dunia ini berlangsung oleh karena janji Tuhan itu, yaitu bahwa kita terus-menerus siap untuk diuji Tuhan, dan kita juga mengembangkan sikap takut akan Tuhan, lalu kita menunjukkan dalam hidup kita iman dan ketaatan kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami providensi Allah, Yahweh Yireh. Amin. Mari sidang jemaat kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Keesahan 125 bait yang ketiga. Sidang jemaat, kita akan berdoa syafaat. Kita akan datang kepada Tuhan dalam
doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, oleh karena Engkau terus mengajarkan kami sebagaimana yang dialami oleh Abraham, bahwa kami siap untuk selalu diuji, untuk kami hidup takut akan Tuhan dan memurnikan iman kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjalani kehidupan setiap hari dengan selalu bersandar kepada Tuhan, dan tolong kami agar Roh Kudus senantiasa memegang tangan kami, mengerahkan hati kami untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Pada saat ini dalam syafaat kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan Yesus yang ada di GKO Bintaro Jaya. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga di dalam menjalani kehidupan yang ada saat ini. Di tengah-tengah ancaman pandemik COVID-19. Kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu melingkupi kami. Tuhan menjauhkan segala virus, segala penyakit apapun. Dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus agar kami mampu untuk melihat providensi Allah dalam hidup kami. Tuhan memberkati para dokter, juru rawat yang bekerja di dalam negara ini untuk menolong banyak orang, sehingga melalui dedikasi mereka semua itu dipersembahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat yang mengalami dampak secara ekonomi. Tuhan, Engkau sendiri yang menunjukkan providensi-Mu, pemeliharaan-Mu, Tuhan yang menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan umat Tuhan. Demikian juga dalam syafaat ini kami mau menyerahkan seluruh kegiatan dari Jemaat GKO Bintaro Jaya, baik yang bersifat rutin maupun bersifat kategorial. Tuhan memberkati semua aktivitas pelayanan agar membangun jemaat Tuhan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, mulai dari gembala sidang, yaitu Pendeta Irene Monalisa Ardians, dan juga pendeta non-gembala sidang, yaitu Pendeta Marta Ulina. Tuhan yang memampukan mereka di dalam melaksanakan segala tugas dengan baik. Khususnya bagi keluarga Ibu Pendeta Irene, Tuhan yang memberkati dan menyertai di dalam semua aktivitas kehidupan sebagai keluarga Allah. Tuhan juga memberkati para penatua yang sudah memberikan hidup di dalam melayani umat Tuhan. Kiranya semua karya dan pelayanan mereka membawa hasil bagi pengembangan jemaat Tuhan. Demikian juga semua pengurus di dalam komisi atau setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Bapa, di dalam syafaat ini juga kami mau menyerahkan pemerintahan yang ada sekarang ini.
Tuhan memberkati agar semua situasi boleh tetap stabil di dalam berbagai bidang. Memberkati setiap orang yang menata bangsa ini melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar semua yang dilakukan adalah di dalam konteks takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yaitu kami menyerahkan secara khusus Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliam S. Iluntutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhan Pendeta Octavianus Latue, Ibu Christine Hutagalung Boru Tobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eryuna, Ibu Tiurlan Tambunan. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang dalam pemulihan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Urianingrum Boru Marbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laskodat Suatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Segala, Yaken Linda Simatau, Ibu Norlan Simbolon. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang datang dan secara khusus menunjukkan bilur-bilur-Mu bagi mereka, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Demikian juga Bapa, dalam syafaat ini kami bersyukur dengan beberapa saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Juni, ketika mereka berada di waktu di mana Tuhan memberikan usia yang bertambah sampai dengan saat ini, biarlah mereka terus berada di dalam providensi Allah. Kami berdoa untuk Ibu Fausta Pangaribuan, adik Marta Felicia Simangunson, adik Jonathan Mario Gomez Simamora, saudari Junita Simamora, adik Daniel Saputra Debata Raja, Diaken Johannes Doni Sinaga, Bapak Jojor Simamora, Saudara Rocky Hutagalung, Ibu Lemsihar Boru Huta Barat, Penatua Sutanto Tatang, Saudara Luki Gustav Wowiling. Kami percaya dengan bertambah usia, mereka akan terus bertambah-tambah di dalam pengetahuan akan Tuhan. Mereka akan terus mengalami kasih sayang Tuhan. Mereka akan terus mengalami providensi Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia
maka di muka bumi ini untuk menjalani kehidupan pelayanan, kesaksian, dan juga persekutuan di dalam Tuhan. Secara khusus, kami serahkan seluruh pekerjaan penginjilan yang dilakukan oleh setiap gereja agar melalui semua aktivitas proklamasi dan presensia masing-masing gereja, nama Yesus terus berkumandang. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, bimbing kami di dalam menjalani hari depan, dan dengarkan doa kami sebagaimana doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri bagi yang bisa berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesaan 535 bait 1 dan 2. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesaan 535 bait yang ketiga. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.